Oke, Artan balik lagi dan kali ini gue akan sharing mengenai cara menggambar ekspresi ya. Bukan kartu ekspresinya BCA, tapi ekspresi wajah ya. Ketika baru belajar menggambar kepala, kita biasanya cukup terjebak nih dengan gambar wajah yang datar, tanpa ekspresi, kaku, dan juga dingin nih. Tatapannya seolah memandang kosong dunia yang tak terselamatkan lagi. Kayak gini nih. Ya pokoknya flat banget lah itu, kayak papan talenan ya, si muka karakter yang kita buat tuh. Lalu bagaimana caranya agar wajah yang tak punya perasaan ini jadi lebih ekspresif nih? Tentunya dengan menambahkan emosi melalui ekspresi wajah si karakternya ya. Kalau di bahasa Indonesia, kata emosi itu selalu identik dengan kemarahan ya. Entah kenapa tuh, gue juga kagak ngerti ya. Padahal nih, arti yang asli dari emosi itu adalah luapan perasaan yang timbul sebagai reaksi dari suatu kejadian atau suatu hal nih. Dan emosi itu nggak cuma rasa marah aja ya, tapi ada juga sedih, ada juga senang, bahkan kaget pun termaksud emosi nih. Nah, di sini kan yang mau kita bahas itu ekspresi wajah. Apa hubungannya nih sama emosi? Ekspresi wajah ini adalah perubahan bentuk wajah ketika seseorang mengalami emosi tertentu. Beda emosi yang dirasakan oleh karakter kita, maka beda juga ekspresi wajah yang akan kita gambarkan nanti. Ini penting banget kalau kalian menggambar komik nih ya. Karena ekspresi dan emosi itu menjadi kekuatan cerita yang ada di dalam komik yang kita buat nih. Nggak cuma di komik, gambar ilustrasi pun sebenarnya begitu. Ketika menggambar, kita harusnya cukup tahu nih emosi apa yang ingin kita sampaikan ketika orang lain melihat gambar wajah karakter kita. Ya walaupun semuanya nggak harus selalu begitu ya. Kadang ya gue juga kalau ngegambar ya gambar-gambar aja gitu, emosinya gue pikirin nanti. Tapi ada baiknya kita pikirkan dulu tuh kalau di komik ataupun di ilustrasi yang memang ditujukan untuk mengirim pesan visual ke mata para penontonnya ya. Untuk bisa menggambar banyak ekspresi wajah, kita harus paham dulu nih 5 ekspresi wajah ini nih. Ekspresi wajah senang, sedih, normal, marah, dan juga terkejut. Ini adalah 5 ekspresi yang bisa kita jadikan patokan untuk menggambar banyak ekspresi lainnya. Cara ini gue adaptasi dari videonya Mark Brunet yang ini nih. Buat yang bisa bahasa Inggris, bisa nonton juga videonya dia. Buat yang gak bisa bahasa Inggris, mau gak mau kalian dengerin penjelasan gue aja dulu ya. Ya walaupun akan ada banyak perbedaan juga nih, karena gue punya beberapa tambahan yang suhu abang Mark Brunet ini kagak punya nih, yang mana gue dapatkan sepanjang pengalaman gue dalam menggambar. Saat menggambar ekspresi wajah di style anime, bagian wajah yang harus kalian perhatikan ada pada bagian mata, alis, dan juga mulut nih. Kalau hidung itu abaikan aja kali ya. Karena kan hidung anime tuh titik doang gitu ya. Kadang-kadang juga cuman garis gitu. Jadi nggak terlalu banyak ekspresi yang bisa kita tunjukkan dari si gambar hidung ini nih. Kita akan lihat bagaimana mata, alis, dan mulut berubah bentuk dan membentuk kelima ekspresi yang gua tadi udah sebutin di awal ya. Yang pertama itu posisi wajah normal, yang mana posisi mata, alis, dan hidungnya tidak kita mainkan. Mulutnya pun membentuk garis sederhana kayak gini doang nih. Sedangkan matanya terbuka, tidak terlalu lebar, tapi juga tidak sampai tertutup ya. Alis pun dalam posisi yang santai nih. Intinya mata, alis, dan mulutnya rileks dan tidak berpindah posisi nih di keadaan ekspresi wajah yang normal kayak gini. Pada ekspresi wajah senang, mata tuh biasanya sedikit terbuka lebih lebar, posisi alis agak naik, sedangkan mulut melengkung seperti bentuk mangkok kayak gini nih.
Di ekspresi wajah sedih itu berkebalikannya nih dari ekspresi wajah senang. Mata rada menutup, alis rada turun, dan mulut pun melengkung, tapi berkebalikan posisi dengan mulut yang berekspresi senang. Ketika menggambar ekspresi marah, posisi alis itu menukik ke dalam nih. Mata pun agak menutup dan memicing. Lalu mulut mengempit ke dalam kayak begini nih. Intinya ketika marah, wajah itu terlihat seperti melipat dan menekuk berdekatan. Dan yang terakhir adalah ekspresi wajah terkejut. Ekspresi wajah terkejut berkebalikan dengan ekspresi wajah marah nih. Kalau di ekspresi wajah marah, alis dan mulut tuh mencoba menutup dan saling berdekatan. Kalau di ekspresi terkejut nih, semua atribut wajah tuh seolah terbuka dan saling menjauh nih. Alis naik, mata terbelalak, dan mulut terbuka ke atas kayak begini nih. Dari 5 ekspresi wajah ini aja, harusnya kita udah mengerti bagaimana cara wajah bekerja untuk membentuk ekspresi. Sebenarnya banyak bagian wajah yang lain seperti pipi, dahi, dan juga kerutan di area mulut itu bisa kita pakai untuk membentuk ekspresi yang lebih kuat. Tapi sebagai permulaan dan dasaran menggambar style anime, bagian mata, alis, dan mulut itu adalah bagian yang paling menonjol dan udah cukup banget untuk membentuk ekspresi yang meyakinkan. Kelima ekspresi tadi bisa kita variasikan lagi untuk menciptakan ekspresi baru. Contohnya pada ekspresi marah, kalau bagian mulutnya kita ganti dengan lekuk senyum bahagia, maka kita akan mendapat ekspresi wajah karakter yang terlihat yakin dan juga bersemangat kayak begini nih. Dan kalau kita pakai ekspresi wajah sedih tapi mulutnya kita ganti dengan senyuman tipis kayak begini, maka kita akan mendapat ekspresi senang, lega, dan khawatir secara bersamaan nih. Cara belajar menggambar ekspresi itu sebenarnya lebih banyak ke mengamati ketimbang belajar menggambarnya. Kalau dasar-dasar menggambar kita masih kurang, ya menggambar bentuk wajah memang sudah pasti akan jadi tantangan tersendiri. Tapi yang lebih sulitnya itu adalah pada menentukan bentuk wajah seperti apa untuk menggambarkan sebuah ekspresi yang kita mau nih. Cara paling efektif untuk belajar menggambar ekspresi wajah style anime yang gak lain dan gak bukan adalah dengan meniru sekaligus mempelajari berbagai macam ekspresi yang ada entah itu di manga ataupun di anime itu sendiri nih. Ketika ada adegan sedih, kita bisa memperhatikan bagaimana ekspresi wajah karakter bereaksi dan bagaimana si kreator menggambarkan wajah karakter di adegan tersebut. Dengan mengamati seperti ini, kita akan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang kita butuhkan untuk menggambar ekspresi sekaligus emosi yang terjadi di adegan tersebut nih. Atau kalau kita mau lebih singkat, kita juga bisa cari referensi gambar ekspresi. Ada banyak contoh gambar ekspresi wajah di internet. Gue itu biasanya cari di Pinterest pakai kata kunci drawing anime expression. Di sana ada banyak banget contoh gambar ekspresi yang bisa kita pelajari. Sebelumnya kan gue udah jelasin mengenai pentingnya posisi mata, alis, dan mulut. Nah, waktu kalian lihat referensi gambar ekspresinya, itu sembari kalian perhatikan juga tuh bagaimana mata, alis, dan mulut membentuk ekspresi tersebut. Dan untuk melatih gambar bentuknya, ya kalian bisa tiru aja nih si gambar referensi ekspresi wajah tersebut nih. Oke, sebenarnya intinya di sini tuh kalian harus paham terlebih dahulu di mana kekurangan kalian dalam menggambar ekspresi.
Semisal kalian kesulitan membuat bentuk wajahnya secara umum, maka yang perlu kalian lakukan ya cukup dilatih terlebih dahulu aja kemampuan kalian dalam menggambar wajah secara umum terlebih dahulu nih. Tapi kalau kesulitan kalian ada pada penentuan bentuk wajah untuk bisa menggambarkan suatu ekspresi karakter, maka yang kalian butuhkan adalah melihat berbagai macam contoh ekspresi yang ada di anime, manga, dan ilustrasi lainnya, lalu coba untuk pelajari tuh. Oke, kira-kira begitulah yang bisa gue bagi mengenai menggambar ekspresi wajah. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, selamat berlatih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.